Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita dalam chapter 1117 akan memperlihatkan para Gorosei yang mulai melancarkan serangan kepada robot kuno. Sebab menurut perkataan dari York, Haishinden dan Mushi yang menjadi sumber siaran Vegapunk dilindungi oleh robot tersebut. Maka para Gorosei pun akan segera bertindak untuk mencoba menghentikan siaran itu, yang mana hal tersebut akan membuat mereka bentrok melawan robot kuno. Kemungkinan besar pada awalnya yang akan menghadapi robot itu hanya 4 Gorosei saja, karena Warkuri masih akan tetap fokus untuk menghentikan Luffy. Dalam menghadapi robot kuno yang memiliki ukuran lebih besar dari raksasa, para Gorosei pun akan memasuki mode full monster mereka masing-masing. Seperti yang kita tahu, dalam mode full monster, Gorosei juga memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Dengan begitu, pertarungan Gorosei melawan robot kuno akan menjadi pertarungan dalam skala besar. Kita akan melihat bagaimana lingkungan sekitar menjadi porak-poranda dan efek-efek besar akibat bentrokan terjadi di sana. Peristiwa itu juga akan disaksikan oleh sebagian pasukan angkatan laut, karena dengan ukuran tubuh robot kuno dan mode full monster para Gorosei, tidak sulit untuk melihat mereka. Para marinir itu pun akan tercengang dan seolah tidak percaya atas apa yang mereka saksikan. Mungkin sebagian besar dari mereka baru pertama kali melihat pertempuran yang melibatkan sosok-sosok berukuran besar semacam itu. Kemudian, pertarungan Luffy melawan Warkuri akan disorot. Seperti yang kita tahu, Warkuri memiliki tubuh yang sangat keras, sehingga Luffy kesulitan dalam melancarkan serangan kepada Gorosei tersebut. Maka, Luffy akan bertarung dengan lebih baik dan memakai lebih banyak variasi teknik. Duel Luffy melawan Warkuri pun akan berjalan dengan brutal, sehingga akan ada momen di mana Luffy terlempar akibat serangan Warkuri. Menariknya, Luffy akan terlempar ke area pertarungan robot kuno melawan 4 Gorosei. Warkuri juga akan segera ke sana, sehingga kelima Gorosei, Luffy, dan robot kuno akan berada di tempat yang sama. Bisa kita duga bahwa Luffy akan terkejut saat melihat robot kuno itu beraksi. Sebab beberapa waktu yang lalu, Luffy hanya melihat robot tersebut dalam keadaan non-aktif. Sekarang, ketika robot kuno sudah bangkit dan bisa bertarung, maka Luffy pasti bersemangat melihat hal itu. Luffy juga akan senang karena ternyata robot kuno sangat kuat. Kemampuan dan teknik dari robot tersebut berada pada tingkatan yang tinggi. Berhubung robot kuno terus-menerus menyerang para Gorosei, maka Luffy pun menjadi tahu bahwa robot kuno berada di pihak yang sama dengannya. Si topi jerami itu juga akan bekerja sama dengan robot kuno dalam menghadapi para Gorosei. Ketika melihat Luffy untuk pertama kali, robot kuno akan langsung teringat Joy Boy karena mereka berdua memiliki kekuatan yang sama. Saat robot kuno mengingat soal Joy Boy, muncul kilas balik singkat yang menampilkan sosok legendaris itu. Dalam kilas balik yang singkat ini, seperti apa penampilan dari Joy Boy akan diperlihatkan secara utuh, tidak lagi berupa siluet saja. Joy Boy memiliki ukuran tubuh yang besar dan dia pun menggunakan topi jerami dengan ukuran yang besar juga. Sepertinya, topi jerami raksasa yang pernah diperlihatkan berada di ruangan rahasia Mary Joyce merupakan topi jerami milik sang Joy Boy itu. Sedangkan untuk wajahnya, Joy Boy memiliki wajah yang cukup mirip dengan Luffy, tapi dia terlihat lebih dewasa. Setelah kilas balik singkat itu berakhir, cerita akan fokus menampilkan pertarungan Luffy dan robot kuno melawan para Gorosei. Melihat Luffy dan robot kuno bekerja sama, membuat Gorosei berkata bahwa sejarah telah terulang kembali. Hal itu menandakan bahwa pada masa lalu, Joy Boy dalam abad kekosongan juga pernah bekerja sama dengan robot kuno dalam suatu pertempuran. Sekarang ini, giliran Luffy sebagai Joy Boy yang baru melakukan hal tersebut. Saat robot kuno menyaksikan cara bertarung Luffy, dia akan menyadari bahwa penguasaan Luffy terhadap kekuatan Hito-Hitonomi model Nika belum sehebat Joy Boy. Maka, dia pun akan mengarahkan Luffy dan memberi beberapa informasi penting terkait bagaimana cara yang efektif dalam menggunakan kekuatan tersebut. Robot kuno mengetahui hal itu karena dulunya dia berkali-kali melihat Joy Boy bertarung. Setelah menerima arahan dan saran dari robot kuno, Luffy pun akan semakin hebat dalam memanfaatkan kekuatan kebebasan dari buah iblis yang dia konsumsi. Bahkan, Luffy akan mampu untuk menciptakan jurus-jurus baru seperti milik Joy Boy. Dengan begitu, lagi-lagi kekuatan Luffy mengalami peningkatan.
Beralih ke tempat lain, cerita akan memperlihatkan kembali Sengoku dan Suru. Seperti yang kita tahu, dalam chapter lalu mereka berdua sedang berada di kapal perang milik Suru. Keduanya sedang menuju ke suatu tempat. Kali ini akan diketahui kemana mereka pergi. Kedua veteran itu bertemu dengan beberapa kapal milik Angkatan Laut. Di sana ada kapal milik Admiral Fujitora dan ada pula kapal yang berisikan para anggota SWORD. X-Drake juga telah berada bersama-sama dengan anggota SWORD lain. Jelas alasan dibalik pertemuan mereka semua berhubungan dengan Garp. Sebab beberapa waktu lalu, Garp menyerang Pulau Beehive untuk menyelamatkan Koby, yang mengakibatkan Garp tidak bisa keluar dari sana dan kini nasib dari pahlawan Angkatan Laut itu tidak diketahui. Jadi, kemungkinan besar Sengoku, Tsuru, Fujitora, dan SWORD akan melancarkan serangan ke Pulau Beehive. Setelah itu, cerita akan berpindah ke markas organisasi Cross Guild. Cross Guild akan ditampilkan kembali setelah dalam beberapa chapter lalu, dia terlihat bereaksi saat Vegapunk membahas senjata kuno. Sekarang ini, dia akan berbicara dengan Mihawk. Crocodile akan berkata bahwa dulu dia juga pernah mengincar senjata kuno Pluton. Mihawk pun akan menanggapi dengan bilang bahwa untuk menciptakan utopia seperti rencana Crocodile, senjata kuno mungkin akan diperlukan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa nanti Cross Guild berpotensi terlibat dalam pertempuran perebutan senjata kuno. Itu juga jika mereka bisa mendapatkan informasi tentang itu. Kembali ke Pulau Egghead, di sana para kru sedang dalam persiapan untuk melarikan diri karena para Gorosei sudah tidak lagi mengganggu mereka. Namun, Luffy masih bertarung sehingga tak mungkin mereka pergi tanpa dirinya. Zoro dan Sanji pun berkata bahwa mereka harus pergi untuk menjemput sang kapten. Semua kru setuju dengan hal itu dan mereka pun mulai membagi tugas. Usopp, Nami, dan Chopper akan tetap di kapal untuk mempersiapkan pelarian. Robin yang dalam keadaan terluka pun akan bersama mereka. Sedangkan para kru lain menuju ke tempat pertarungan Luffy dan robot kuno melawan para Gorosei. Lalu ada Dory dan Brogy, yang mana mereka berdua pun menyusul Luffy sambil membunyikan sinyal agar para kru mereka datang ke tempat tujuan, sebab mereka juga akan bertempur habis-habisan di tempat itu. Maka pertarungan besar antara bajak laut topi jerami, bajak laut Giant Warrior, dan robot kuno melawan Gorosei akan segera terjadi. Itu adalah puncak pertempuran dalam arc Egghead. Pada pertempuran tersebut, bukan hanya Luffy yang akan berkembang dan memakai jurus-jurus baru, melainkan para kru terutama Zoro dan Sanji pun akan berkembang dengan mendorong batasan mereka dan memakai teknik baru dalam pertempuran tersebut. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.